Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang terletak di balik perbukitan, ada sebuah warung kecil yang dikenal oleh sebagian orang dengan nama Warung Klontong. Warung ini sudah lama tidak terjamah, namun kisahnya selalu diceritakan secara turun-temurun oleh penduduk desa yang masih ingat. Konon, warung tersebut tidak hanya menjual barang-barang biasa seperti warung lainnya, tetapi juga menawarkan sesuatu yang jauh lebih gelap dan misterius. Pemilik warung, seorang wanita tua bernama Bu Rubiah, dikenal memiliki cara hidup yang aneh. Tubuhnya yang semakin membungkuk dan wajahnya yang penuh keriput membuatnya sulit dikenali, apalagi dengan mata yang selalu tampak kosong dan pandangan yang tajam seolah bisa menembus pikiran orang yang datang ke warung. Warung Klontong terletak di ujung desa, jauh dari keramaian, dan tak banyak yang berani mendekat setelah matahari terbenam. Sejak pertama kali dibuka puluhan tahun yang lalu, warung ini selalu tampak sepi, namun tetap memiliki pelanggan setia. Mereka yang datang adalah orang-orang yang tengah mencari sesuatu yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Sesuatu yang lebih dari sekadar barang biasa. Sebagian besar penduduk desa menghindari warung ini, namun ada beberapa yang dengan sengaja mendatangi untuk mencari keuntungan pribadi, sesuatu yang bisa memberikan mereka kekayaan dan kekuasaan dalam sekejap. Menurut cerita orang-orang yang pernah datang, warung Klontong tak hanya menjual barang-barang biasa. Di balik rak-rak kayu yang penuh dengan barang antik dan benda-benda aneh, Bu Rubiah juga menawarkan sesuatu yang lebih mengerikan, pesugihan. Mereka yang datang dengan niat buruk akan diberikan kekayaan, namun harga yang harus dibayar adalah jiwanya. Benda yang diberikan Bu Rubiah tak ubahnya seperti jimat, sebuah simbol yang mengikat mereka dalam perjanjian gelap yang akan menuntut balasnya di waktu yang tidak terduga. Pada malam itu, Aris, seorang pemuda yang tinggal di desa tersebut, merasa penasaran. Selama ini, dia mendengar banyak kisah dari teman-temannya tentang warung Klontong dan pesugihan yang ditawarkan Bu Rubiah. Aris, yang sedang dilanda kesulitan finansial, merasa putus asa. Tak ada pilihan lain selain mencoba apa yang pernah didengar. Dia datang ke warung itu dengan niat mencari sesuatu yang bisa menyelamatkan keluarganya dari kemiskinan. Hati Aris berdebar-debar saat pertama kali menginjakan kaki di depan warung Klontong. Pintu kayu yang besar dan usang itu terayun pelan, menimbulkan suara berderit yang mengerikan. Lampu minyak yang menggantung di langit-langit memberikan cahaya remang-remang yang hanya cukup untuk menerangi sebagian kecil ruangan yang penuh sesak dengan barang-barang antik. Bau tak sedap yang datang dari dalam warung membuat Aris merasa mual, namun rasa ingin tahu dan harapan akan keberuntungan yang lebih baik mengalahkan segala perasaan tidak nyaman itu. "Masuklah, nak," terdengar suara serak dari dalam. Bu Rubiah muncul dari balik rak-rak barang, berdiri dengan postur tubuh yang membungkuk. Wajahnya yang berkerut dan matanya yang dalam menatap Aris seperti sedang menunggu kedatangannya. "Anda datang untuk mencari sesuatu?" tanya Bu Rubiah dengan suara yang bergetar, namun terdengar penuh makna. Aris hanya mengangguk, bingung harus memulai dari mana. Saya membutuhkan uang, Bu. Keluarga saya sangat kesulitan." Bu Rubiah tersenyum tipis, senyuman yang terasa begitu kecut dan mengerikan. "Jika itu yang kau inginkan, maka aku bisa memberimu jalan. Namun, ingatlah satu hal, kekayaan tidak datang tanpa harga yang harus dibayar." Aris merasa tubuhnya tiba-tiba dingin. Sebuah perasaan aneh merayap di tengkuknya. Namun, dia menepisnya. Dia tidak bisa lagi berpikir rasional. Uang dan keberuntungan adalah segalanya baginya saat ini. "Bagaimana saya bisa mendapatkannya?" tanya Aris. Suaranya hampir berbisik. Bu Rubiah mengangkat sebuah kotak kecil dari bawah rak. Kotak yang terbuat dari kayu tua dengan ukiran yang rumit. "Ini adalah jimat yang bisa membawamu ke jalur kekayaan. Nak, ambillah. Tapi ingat, waktu akan datang menuntut harganya." Aris terdiam sejenak. Matanya terfokus pada kotak itu, yang tampaknya mengeluarkan aura yang menakutkan. Namun, pikirannya hanya tertuju pada kekayaan yang bisa diperolehnya. Tanpa berpikir panjang, Aris mengambil kotak itu dari tangan Bu Rubiah. "Sekarang, kembali ke rumahmu," Bu Rubiah berkata dengan nada rendah.
Dan jangan pernah kembali sebelum waktu yang tepat. Dengan perasaan cemas namun penuh harapan, Aris meninggalkan warung kelontong. Dia tak tahu bahwa keputusan yang baru saja dia buat akan mengubah hidupnya selamanya. Dan bahwa waktu yang dimaksud Burubiah bukanlah waktu yang bisa dia hitung dengan jam atau kalender. Di malam yang gelap itu, Aris merasakan beban berat di dadanya. Namun, dia tidak tahu bahwa perjalanan gelap yang baru saja dimulai ini akan membawa lebih dari sekadar harta, dan lebih dari sekadar bahaya. Malam itu, Aris kembali ke rumahnya dengan hati yang gelisah, namun pikirannya dipenuhi dengan harapan. Kotak kayu yang ia bawa pulang terasa sangat ringan, seolah-olah tidak sebanding dengan beban yang ia rasakan di hatinya. Ia meletakkan kotak itu di atas meja kecil di ruang tamunya dan memandangi benda tersebut dengan penuh curiga. Namun, rasa penasaran yang besar mendorongnya untuk membuka kotak itu. Dengan hati-hati, ia membuka tutup kotak, dan di dalamnya terdapat sebuah gelang tua yang terbuat dari logam hitam yang tidak dikenalnya. Gelang itu tampak kusam, namun di permukaannya terdapat ukiran halus yang menyerupai simbol-simbol aneh, yang sepertinya mengandung kekuatan magis. Aris merasa ada sesuatu yang aneh dan menakutkan dengan gelang itu. Tetapi dorongan untuk segera mengubah nasibnya membuatnya tidak bisa mundur. Aris mengenakan gelang itu di pergelangan tangan kirinya. Begitu gelang itu menyentuh kulitnya, Aris merasakan sensasi yang sangat dingin dan tajam menyebar ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah ada aliran energi yang mengalir dari gelang tersebut, dan dalam sekejap, tubuhnya terasa begitu ringan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada harapan. Keinginan untuk mendapatkan kekayaan yang ia impikan semakin kuat, dan perasaan aneh yang semula ia rasakan kini mulai sirna. Esok harinya, Aris merasakan perubahan yang luar biasa. Keajaiban datang dalam bentuk yang tak terduga. Tanpa melakukan apa-apa, uang dan barang-barang berharga mulai berdatangan kepadanya. Para petani yang bekerja di ladangnya tiba-tiba menawarkan hasil panen mereka dengan harga yang sangat murah. Dan bahkan ada beberapa yang menyerahkan tanah mereka tanpa syarat. Aris mulai memperbesar usaha tani keluarga, dan kekayaannya bertumbuh pesat. Dalam waktu singkat, dia menjadi salah satu orang terkaya di desa, mampu membeli rumah besar dan berbagai kemewahan lainnya. Namun, meskipun hidupnya kini penuh dengan kemewahan, ada sesuatu yang terus mengganggu perasaannya. Setiap malam, ia merasa terjaga oleh bisikan-bisikan halus yang datang dari dalam dirinya. Suara yang mengingatkannya akan janji yang telah ia buat di warung kelontong. Terkadang, ia merasa ada bayangan gelap yang mengawasi gerak-geriknya, dan mimpi-mimpinya dipenuhi dengan sosok Burubiah yang menatapnya dengan senyum yang penuh makna. Pada suatu malam, Aris terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia melihat gelang hitam itu bersinar dengan cahaya yang aneh, dan tanpa sengaja, ia menyentuhnya. Seketika itu, tubuhnya kembali merasakan sensasi dingin yang menusuk, disertai dengan suara tawa rendah yang mengerikan, seolah berasal dari dalam dirinya. Dia merasa ada sesuatu yang menguasai dirinya, dan kekhawatiran mulai merayap. Keesokan harinya, Aris pergi ke warung kelontong, tempat yang selama ini ia hindari meskipun merasa kesulitan untuk mengabaikan perasaan takut yang muncul di dalam dirinya. Saat ia tiba, suasana di sekitar warung tampak tidak berubah, namun ada nuansa yang berbeda, seperti ada sesuatu yang mengintai. Warung itu tampak lebih gelap dari biasanya, dan suara pintu kayu yang berderit semakin menambah kesan menyeramkan. Burubiah muncul dari balik rak kayu yang penuh dengan barang antik. Wajahnya yang keriput tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya, dengan tatapan yang tajam dan penuh arti. "Kau datang lebih cepat dari yang kukira," katanya dengan suara serak yang terdengar semakin dalam. "Burubiah saya." Aris tergagap, tidak tahu harus mulai dari mana. Ada sesuatu yang salah. Gelang itu, ada yang aneh. Burubiah tersenyum tipis, namun senyumnya kali ini penuh dengan kepuasan yang mengerikan. "Apa yang salah, nak? Bukankah kau mendapatkan apa yang kau inginkan? Kekayaan, kemewahan, semua yang kau dambakan. Tapi ingat, kekayaan itu tidak datang tanpa bayaran." "Bayaran apa, Bu?" tanya Aris, suaranya bergetar. "Bayaran yang akan datang tepat pada waktunya. Kau tak bisa lari dari nasib yang sudah kau pilih."
"Nak, janji telah dibuat, dan waktu untuk membayar akan datang. Tidak ada yang bisa menghindari takdir," kata Bu Rubiah. Matanya semakin tajam menatap Aris. Aris merasa tubuhnya bergetar. Seperti ada kekuatan yang tak terlihat mengikatnya. Dan di dalam dada, ia merasakan ketakutan yang tak bisa ia hindari. "Apa yang harus saya lakukan, Bu? Bagaimana cara membayar harga yang harus saya bayar?" Bu Rubiah menatap Aris dalam-dalam. "Semua ada waktunya, Nak. Tetapi, ingat, tak ada jalan kembali. Dan harga yang kau bayar tidak akan hanya menimpa dirimu." Ketakutan semakin menguasai hati Aris. Ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah perjanjian yang tak bisa ia batalkan, meskipun ia ingin keluar. Namun, yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa setiap keberhasilan yang ia capai, setiap kekayaan yang ia peroleh, seolah semakin mendekatkannya pada sesuatu yang lebih gelap, lebih mengerikan. Di luar, malam mulai menyelimuti desa itu dengan kegelapan yang pekat. Aris tahu, waktu itu semakin dekat, dan tak ada jalan mundur. Ketika ia melangkah keluar dari warung kelontong, perasaan cemas dan takut semakin menghimpit dada. Tak lama lagi, harga yang harus ia bayar akan datang, dan ia tak tahu apakah dirinya masih akan selamat setelah itu. Seminggu setelah pertemuannya dengan Bu Rubiah, kehidupan Aris berubah menjadi semakin aneh. Semua kekayaan dan kemewahan yang ia peroleh ternyata tidak bisa menutupi kegelisahan yang terus menggerogoti pikirannya. Setiap malam, ia terbangun dengan perasaan tercekik, seolah ada yang menunggunya di dalam kegelapan. Bahkan, di setiap sudut rumah barunya, Aris merasa ada mata yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Namun yang paling aneh adalah bayangan-bayangan yang muncul di malam hari. Bayangan yang bergerak di sudut-sudut ruang. Bayangan yang tampak seperti sosok manusia namun terdistorsi, seakan mengambang di udara. Tidak jarang, ia mendengar suara bisikan halus yang terdengar sangat dekat. Namun saat ia berbalik, tidak ada siapapun di sana. Suatu malam, Aris memutuskan untuk mengunjungi warung kelontong lagi. Hatinya semakin gelisah dan rasa takut semakin menguasai diri. Ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah permainan yang tidak ia pahami, dan semakin ia mencoba melarikan diri, semakin dalam ia terperangkap dalam jaring yang telah dirajut oleh Bu Rubiah. Ketika ia sampai di depan warung, udara terasa semakin berat, dan malam itu sangat gelap. Langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan setiap gerakannya. Pintu kayu warung itu terayun terbuka dengan suara berderit, dan Aris masuk ke dalam, hanya untuk disambut oleh bau tak sedap yang semakin menyengat. Di dalam warung, Bu Rubiah sudah menunggu dengan senyum yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Tatapan Bu Rubiah tampak lebih tajam dari yang Aris ingat. Ada semacam kilatan kegelapan di matanya yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Ah, kau datang juga," kata Bu Rubiah dengan suara serak. "Sudah mulai merasakan apa yang harus dibayar?" Aris terdiam, tidak bisa menjawab. Perasaannya bercampur antara rasa takut dan kebingungan. "Saya merasa ada yang salah, Bu." Bayangan-bayangan itu, suara-suara itu, sepertinya semakin mendekat. Bu Rubiah hanya tersenyum. "Itulah akibatnya. Nak, kau telah memilih jalan ini. Dan setiap keputusan ada konsekuensinya." "Tapi saya tidak tahu bahwa ini akan seperti ini." Aris berkata dengan suara hampir berbisik, kebingungan melanda dirinya. "Saya hanya ingin membantu keluarga saya. Saya tidak ingin semuanya berakhir seperti ini." "Begitulah hidup, Nak. Tidak ada yang bisa menghindari takdir yang sudah ditentukan," jawab Bu Rubiah. Suaranya seperti bisikan angin yang berdesir. "Kekayaan datang dengan harga yang harus dibayar. Dan ada yang lebih buruk dari bayangan itu. Sesuatu yang akan datang untuk menagih perjanjian yang sudah kau buat." Aris merasakan dingin yang luar biasa merayapi tubuhnya. Dia merasa ada sesuatu yang sangat jahat mengintainya. Sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada yang bisa ia bayangkan. "Bagaimana saya bisa menghindar, Bu?" tanya Aris. Matanya penuh dengan ketakutan. "Tidak ada yang bisa menghindar, Nak. Waktu tidak akan pernah berpihak pada yang berani berurusan dengan kegelapan.
Jawab Burubiah dengan suara yang semakin dalam, semakin berat. Namun, ada satu jalan, jika kau benar-benar ingin menebus semuanya. Aris mengernyitkan dahi, tidak mengerti apa yang dimaksud Burubiah. Apa maksud Burubiah? Jalan satu-satunya adalah memberikan kembali apa yang telah kau ambil, jawab Burubiah, matanya menyala dengan api yang aneh. Jika kau ingin menebusnya, maka kau harus memberi kembali kekayaanmu kepada dunia. Tetapi ingat, apa yang telah terjadi tidak bisa begitu saja dibalik. Ada yang akan datang untuk menagih. Aris merasa tubuhnya menggigil, dan seolah-olah seluruh ruangan di sekitar warung itu mulai berputar. Bisikan yang semakin keras, semakin mengerikan, memenuhi telinganya. Di luar jendela, dia bisa melihat bayangan-bayangan yang bergerak, semakin mendekat, semakin nyata. Seperti sesuatu yang terbangun dari kegelapan, menunggu untuk menuntut apa yang sudah dipilihnya. Apakah saya harus mengembalikannya? Tanya Aris, suaranya terputus-putus. Matanya tidak bisa beralih dari wajah Burubiah yang semakin tampak menyeramkan. Burubiah hanya mengangguk pelan. Ingat, nak, tak ada yang bisa menghindar dari hukum alam. Segala sesuatu yang kau ambil, ada yang harus dibayar. Ketika waktu datang, harga itu akan menuntut. Aris terperangkap dalam kebingungannya. Waktu telah berjalan, dan ia tahu, entah bagaimana, ia harus melakukan sesuatu. Tapi, apakah ada jalan keluar dari perjanjian yang sudah ia buat? Bahkan jika ia mengembalikan segalanya, apakah itu akan cukup? Ketakutan yang selama ini menghantuinya akhirnya menjadi kenyataan. Bayangan-bayangan itu semakin dekat, dan ia bisa merasakan hawa dingin yang datang, seperti sesuatu yang lebih besar, lebih jahat, sedang datang untuk menagih perjanjian yang telah ia buat. Ia tahu, tak ada jalan mundur. Apapun yang akan terjadi, semuanya telah ditentukan. Ketika Aris menoleh ke belakang, ia melihat sesosok bayangan hitam yang bergerak cepat, menuju ke arahnya, dan saat itu juga, ia merasakan hawa yang begitu dingin menusuk kulitnya. Sesuatu yang sangat mengerikan sedang menunggunya. Dan saat itulah ia menyadari bahwa harga yang harus ia bayar adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada kekayaan yang pernah ia impikan. Saat bayangan gelap itu mendekat, Aris merasa tubuhnya terhimpit oleh sesuatu yang tak tampak, namun terasa sangat nyata. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin, lebih dingin dari malam yang paling membekukan. Setiap helaan napasnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang mengikat paru-parunya. Bayangan hitam itu terus bergerak, menjauhkan dirinya dari kenyataan dan menariknya ke dalam kegelapan yang tak terjangkau oleh cahaya. Di antara gemerisik angin yang datang dari luar, Aris bisa mendengar suara bisikan yang semakin jelas. Suara itu berasal dari dalam dirinya, sebuah suara yang tampaknya mengenalnya lebih baik dari dirinya sendiri. Kau tidak bisa lari, Aris. Suara itu terdengar sangat dekat. Kau telah membuat pilihanmu, dan sekarang, waktunya untuk membayar. Tangan Aris gemetar, dan ia menatap Burubiah dengan tatapan penuh kebingungan. Apa ini, Bu? Apa yang sebenarnya saya lakukan? Kenapa saya tidak bisa keluar dari semua ini? Suaranya hampir tidak terdengar. Burubiah hanya tersenyum sinis, dan kali ini, senyum itu lebih mengerikan dari sebelumnya. Tidak ada yang bisa keluar. Nak, kegelapan yang sudah kau pilih tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Bayaran itu harus dibayar, dan waktu telah tiba. Aris merasa dunia di sekelilingnya mulai berputar, dan seketika, dia merasakan tubuhnya terangkat, seperti ditarik oleh sebuah kekuatan yang tak terlihat. Di luar, suara angin semakin kencang, dan langit mulai mendung, seolah ikut merasakan ketegangan yang terjadi di dalam warung. Tiba-tiba, bayangan hitam itu muncul di hadapannya, semakin jelas, semakin nyata. Sosok itu bukan hanya sekadar bayangan, melainkan sesuatu yang berbentuk manusia, namun sangat gelap, sangat kabur. Wajahnya tidak tampak jelas, namun ada sesuatu yang sangat mengerikan, suaranya yang dalam dan serak. Apakah kau sudah siap untuk membayar harga yang telah kau pilih? Suara itu menggema di telinga Aris. Aris terdiam, hatinya berdebar kencang. Semua yang ia impikan, kekayaan, kemewahan,
kenyamanan, sekarang terasa begitu sia-sia. Dia sadar bahwa harga yang harus ia bayar lebih besar daripada yang dia kira. Bukan sekadar harta benda yang harus dikembalikan, tetapi nyawa, kehidupan, dan jiwa yang sudah terikat dengan perjanjian gelap itu. Saya tidak tahu, jawab Aris terbata. Suaranya dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya ingin mengembalikan semuanya. Bu Rubiah, tolong beri saya kesempatan. Bu Rubiah tetap diam, namun matanya menatap Aris dengan tatapan yang penuh penyesalan, namun juga kekuatan yang tak bisa dihindari. Begitulah jalan hidup. Nak, tidak ada kesempatan kedua dalam dunia ini untuk perjanjian gelap. Apa yang telah terjadi, akan tetap terjadi. Kau telah memilih untuk hidup dalam bayang-bayang kekayaan, dan sekarang, bayang-bayang itu datang untuk menagih. Aris berusaha untuk berpaling, untuk mencari jalan keluar, tetapi langkahnya terasa terhenti. Kekuatan yang mengikatnya semakin kuat. Rasa takut yang luar biasa menyelimuti hatinya, seolah ia bisa merasakan seluruh tubuhnya dibawa masuk ke dalam kegelapan yang tak terlihat. Seseorang, atau sesuatu, telah datang untuk menuntut bayaran. Tiba-tiba, di dalam keremangan itu, sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Sebuah suara yang berat, yang datang dari luar, seperti suara bumi yang terbelah. Jalan ini tidak akan mudah. Aris, apakah kau siap menerima konsekuensinya? Suara itu berasal dari sosok yang mulai terlihat lebih jelas. Bayangan hitam yang bergerak semakin mendekat ke tubuh Aris. Di balik kabut hitam yang membungkus sosok tersebut, Aris bisa melihat sepasang mata merah yang bersinar, menatapnya dengan penuh kebencian dan amarah. Sosok itu adalah penjaga dari perjanjian yang telah ia buat. Makhluk yang datang untuk mengambil apa yang sudah dijanjikan. Dengan teriakan yang tertahan di tenggorokannya, Aris mencoba melarikan diri, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Seolah-olah ia terhimpit oleh kekuatan yang lebih besar, yang tidak bisa ia lawan. Saya tidak ingin mati. Saya ingin hidup, teriak Aris. Matanya dipenuhi air mata. Namun tak ada yang bisa membantunya. Semua yang ia miliki kini terasa seperti debu yang terbang di angin. Namun, bayangan hitam itu hanya tertawa. Tawa yang dalam dan mencekam, seperti sebuah ancaman yang mengerikan. Kehidupan yang kau inginkan tidak bisa dicapai tanpa harga. Aris, tidak ada yang bisa menghindari hukum yang telah kau pilih. Sekarang, kau akan mengerti apa yang sebenarnya berarti membayar perjanjian ini. Pada saat itu juga, sosok itu mengangkat tangannya, dan Aris merasakan sebuah kekuatan yang tak terlukiskan menelusup ke dalam tubuhnya. Tubuhnya terasa terbakar oleh sesuatu yang dingin dan mengerikan, seolah-olah setiap urat nadinya terbakar dengan api yang datang dari dalam jiwanya. Semua kenangan, semua kekayaan, semuanya terasa melarikan diri, seolah tubuhnya menjadi kosong. Ini adalah harga yang harus dibayar. Kekayaan yang kau ambil, kehidupan yang kau korbankan, semuanya harus dilunasi. Suara itu bergema. Aris merasakan kegelapan menyelimuti seluruh tubuhnya, dan ia tahu, sekarang atau nanti, kegelapan ini akan membawanya jauh, lebih jauh dari apa yang bisa ia bayangkan. Ia tidak bisa kembali, tidak ada jalan untuk keluar dari jaring yang telah ia pilih. Dan ketika semuanya berakhir, ia hanya bisa mendengar suara terakhir Bu Rubiah yang berbisik, "Terlambat sudah, nak, tak ada yang bisa menghindari takdir." Dengan satu desahan terakhir, tubuh Aris terjatuh ke dalam kegelapan yang dalam, dan kisahnya berakhir di sana. Namun, kisah warung kelontong dan pesugihan yang ditawarkan Bu Rubiah tidak pernah benar-benar berakhir. Mereka yang ingin menggali kekayaan dari kegelapan, seperti Aris, akan selalu ada, menunggu untuk mengambil jalan yang sama, dan dengan itu, mereka akan selamanya terikat dalam perjanjian yang mengerikan, tak terlepas dari bayang-bayang yang mengintai. Dan warung kelontong pun tetap ada, menyimpan rahasia-rahasia gelapnya, menunggu mereka yang mencari kekayaan dengan harga yang tak terhingga.